atau operational amplifier. Apa itu operational amplifier? Operational amplifier atau op-amp adalah rangkaian kopel DC terintegrasi dengan faktor penguatan tegangan yang besar, dilengkapi diferensial input di jalan masukannya dan output tunggal di jalur keluarannya. Ini adalah simbol op-amp. Lengkapnya seperti ini, ada input inverting dan non-inverting, jalur suplai positif dan negatif, serta output. Dalam prakteknya, op-amp berbentuk IC atau chips yang di dalamnya terdapat satu atau lebih rangkaian-rangkaian op-amp. Op-amp banyak diterapkan di berbagai perangkat audio. Ataupun perangkat-perangkat lainnya. Sirkuit op-amp konon pertama kali dibuat oleh Carl Schwartzel dari Bell Laboratories antara tahun 1930 hingga 1940. Schwartzel menggunakan tabung-tabung vakum untuk menyusun sirkuit op-amp dengan input tunggal. Dengan tegangan suplai plus dan minus 350 volt, sirkuit Schwartzel hanya mampu mempunyai penguatan sebesar 90 desibel. Rancangan Schwartzel ini dipatenkan pada tahun 1946. Di masa selanjutnya, seseorang bernama Lobe Juli kemudian mengembangkan sirkuit op-amp hingga menjadi mempunyai dua input, yaitu input inverting dan input non-inverting. Pada tahun 1952, George E. Philbrick memperkenalkan op-amp komersil yang pertama. Sirkuit op-amp ini awalnya difungsikan untuk keperluan hitung-menghitung pada komputer analog. Dan setelah teknologi pembuatan transistor berkembang, rancangan op-amp mulai dialihkan menggunakan transistor-transistor. Sirkuit-sirkuit terintegrasi menggunakan transistor mulai diupayakan untuk dibuat. GAP RP45 dibuat pada tahun 1961 dan GAP RPP65 dibuat pada tahun 1962 oleh Philbrick Research. Perusahaan Fairchild membuat terobosan yang menyolok ketika Robert G. Wildler melalui perusahaan ini mendesain UA702. Ini adalah IC op-amp monolitik yang pertama. Ini terjadi pada tahun 1963. Tidak berapa lama kemudian, Wildler melanjutkan dengan desain UA709 yang sempat cukup terkenal. Sementara itu, melalui perusahaan Nasional Semikonduktor, Wildler mendesain LM101 dan LM101A pada tahun 1968. Dan di tahun yang sama muncullah IC op-amp legendaris yang hingga hari ini masih banyak digunakan, yaitu UA741 dari Fairchild. 741 dirancang oleh Dave Fullager dan menjadi rancangan yang sangat terkenal hingga banyak perusahaan semikonduktor lain ikut memproduksi rancangan ini. Sifat istimewa op-amp adalah ia mempunyai penguatan yang sangat tinggi dan mempunyai impedansi input yang sangat besar. Penguatan op-amp dalam mode open loop atau untai terbuka bisa mencapai 10⁵ hingga 10⁸ kali. Dan idealnya impedansi input op-amp adalah tak terhingga. Tetapi keadaan ini tentu saja tidak pernah tercapai karena satu atau lain hal. Selain itu juga tidak diperlukan. Dalam prakteknya, impedansi op-amp hanya pada bilangan puluhan hingga ratusan mega ohm. Input inverting pada op-amp adalah input yang menjungkirkan, yaitu input yang akan membalik fasa sinyal di output. Jika sinyal pada input inverting sedang mengayun ke arah positif, maka di output akan muncul tegangan sinyal yang fasanya berbalik 180 derajat, yaitu mengayun ke arah negatif. Sebaliknya, ketika sinyal input mengayun ke arah negatif, maka sinyal di output akan mengayun ke arah positif. Begitulah seterusnya. Adapun input non-inverting pada op-amp adalah input yang tidak menjungkirkan, yaitu input yang tidak membalik fasa sinyal di outputnya. Ketika sinyal di input non-inverting sedang mengayun ke arah positif, maka sinyal di output pun mengayun ke arah positif juga.
Dan jika sinyal di input mengayun ke arah negatif, maka sinyal di output pun juga mengayun ke arah negatif. Begitulah seterusnya. Ada beberapa macam rangkaian dasar op-amp. Yang pertama, rangkaian input non-inverting dengan untai umpan balik. Dengan pola seperti ini, maka penguatan tegangan ditentukan oleh faktor pengumpan balikan atau nilai R1 dan R2 dengan perhitungan seperti ini. Yang kedua, rangkaian input inverting dengan untai umpan balik. Penguatan ditentukan oleh faktor pengumpan balikan atau nilai R1 dan R2. Perhitungannya ditulis minus karena terjadi pembalikan fasa di output. Yang ketiga, rangkaian input non-inverting dengan umpan balik penuh. Dengan pola seperti ini, maka tidak terjadi penguatan atau penguatan sama dengan satu kali. Di sebagian op-amp kadang ada pin dengan fungsi compensation. Fungsi pin ini adalah untuk penambahan kondensator kecil yang biasanya 30 picofarad atau lebih sebagai kompensasi agar tidak terjadi osilasi ketika op-amp disetel dengan penguatan tinggi. Dan kadang juga ada pin dengan fungsi balance atau offset null. Pin ini berfungsi untuk penyetelan dengan trim pot atau potensiometer agar tegangan DC di jalur output benar-benar 0 volt. Ini kadang diperlukan untuk rangkaian-rangkaian yang kritis dan memerlukan ketelitian. Sebetulnya ada banyak sekali bentuk casing op-amp dan susunan pin-pinnya. Berikut ini adalah beberapa yang paling populer dan klasik. Di antaranya adalah single op-amp dengan casing 8 pin metal can. Ini adalah susunan pinnya dalam tampak atas. Op-amp yang menggunakan casing semacam ini diantaranya adalah ini. Kemudian selanjutnya single op-amp dengan casing 8 pin tip atau dual in package. Ada beberapa macam konfigurasi pin pada model single op-amp yang seperti ini. Ini yang pertama. Perhatikan bahwa pin 8 adalah no connection yang secara elektris tidak ada fungsinya. Compensation sudah dilakukan secara internal. Op-amp yang menggunakan casing semacam ini diantaranya adalah ini. Selanjutnya, ini konfigurasi single op-amp 8 pin dip yang kedua. Perhatikan bahwa pin 8 berfungsi sebagai pin compensation bersama dengan pin 1. Bedakan dengan yang sebelumnya. Op-amp yang menggunakan casing semacam ini diantaranya adalah ini. Selanjutnya, inilah konfigurasi single op-amp dengan 8 pin dip yang ketiga. Perhatikan bahwa pin 8 adalah pin untuk compensation bersama dengan pin 5. Bedakan dengan yang sebelumnya. Op-amp yang menggunakan casing semacam ini diantaranya adalah ini. Berikutnya sekarang dual op-amp dengan casing 8 pin metal can. Ini adalah susunan pinnya dalam tampak atas. Op-amp yang menggunakan casing semacam ini diantaranya adalah ini. Yang berikut dual op-amp dengan casing 8 pin dip. Ini adalah susunan pinnya dalam tampak atas. Op-amp yang menggunakan casing semacam ini diantaranya adalah ini.
Selanjutnya, dual op-amp dengan casing 8 pin SIP atau single in package. Ini adalah susunan pinnya dalam tampak samping. Inilah beberapa op-amp yang menggunakan casing ini. Sedangkan yang ini adalah dual op-amp dengan casing 9 pin SIP. Inilah beberapa op-amp yang menggunakan casing ini. Lanjut, dual op-amp dengan casing 14 pin DIP. Ini op-ampnya. Nah, sekarang quad op-amp dengan casing 14 pin DIP. Ini adalah susunan pinnya dalam tampak atas. Op-amp yang menggunakan casing semacam ini diantaranya adalah ini. Ini adalah susunan quad op-amp 14 pin DIP yang lain lagi. Bedakan dengan yang sebelumnya. Ini op-ampnya. Berikut ini adalah beberapa rangkaian yang menerapkan op-amp sebagai komponen utamanya. Rangkaian ini diambil dari berbagai sumber. Sampai di sini selesai dulu ulasannya. Mudah-mudahan bisa dilanjut di lain kesempatan. Terima kasih dan semoga bermanfaat.